kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai demensia pada lansia. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Ratih Meireva Suroso SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Ratih yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, pasti kabar Dr. Ratih baik ya? Baik, insya Allah sehat selalu ya. Stay safe ya semua Allah, teman-teman. Sehat selalu gitu ya. Terima kasih juga dokter telah menyapa kita semua gitu ya dok ya. Hari ini khusus membahas mengenai demensia pada lansia gitu ya dok ya. Nah ini kan dengar-dengar ya dok ya, orang yang katakanlah ini mengalami demensia seringkali tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Taruhlah keluarga terdekat gitu ya dok ya. Jadi karena kurang mengenali gejalanya ini, bisa dikatakan beberapa orang yang dengan gangguan atau dengan masalah demensia ini begitu ya dok ya, kualitas hidupnya tuh jadi jauh lebih menurun. Nah ini kan jadi apa ya, jadi problem tersendiri begitu ya dok ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan demensia ini apa? Beda nggak dengan kepikunan yang kita orang awam tahu begitu ya dok ya? Oke. Jadi demensia itu sebetulnya adalah penurunan fungsi daya pikir, daya ingat dari orang lansia. Itu yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya seseorang lansia itu terkena demensia, dia itu harus dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Jadi karena fungsi kehidupan sehari-harinya itu akan semakin menurun dan sangat terganggu. Sedangkan untuk pikun itu sendiri itu memang terjadi penurunan untuk daya ingat, daya pikir, tapi tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya. Nah, pikun itu sendiri itu biasa menurun, maksudnya terjadi seiring peningkatan usia gitu. Jadi beda, kalau pikun itu tidak mengganggu, nah sedangkan demensia itu akan sangat mengganggu kehidupan sehari-harinya dan kadang si lansia itu harus sangat-sangat dibantu. Bergantung gitu Iya, ya. betul, tergantung tidak oleh mandiri gitu ya dok ya. Caregivernya. Jadi demensia tuh sudah ke tahap artinya mungkin ada perubahan perilaku begitu ya dok ya. Seperti bukan dirinya gitu ya, seolah-olah gitu ya. Sehingga tadi bisa dibilang kualitas hidupnya jadi menurun begitu ya dok ya. Tapi kalau yang pikun gitu ya dok ya. Pikun ini tadi berarti sesuatu yang apa ya, masih dikatakan wajar gitu atau nggak wajar juga dok? Apa artinya kalau dibiarkan jadi beresiko juga untuk demensia ke depannya begitu barangkali? Enggak juga sih, jadi kalau pikun tuh memang penurunan fungsi gitu ya. Tapi pikun itu masih bisa tidak mengganggu. Jadi misalnya gini, kalau pikun tuh misalnya aduh lupa ya naruh kunci di mana gitu. Tapi nanti dicariin ketemu pasti gitu. Tapi dia ingat untuk menaruh kunci gitu kan. Tapi dia lupa naruh kuncinya di mana. Sedangkan untuk demensia itu dia benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Jadi sampai dalam tahap yang sangat berat itu demensia itu sampai bisa dia lupa makan, lupa mandi gitu. Sampai anggota keluarganya pun dia lupa semua gitu. Jadi benar-benar harus dibantu. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari penyebab atau faktor resiko lah ya begitu ya dok. Apakah memang faktor usia itu ya udah tidak bisa diutak-atik lagi deh? Atau memang ada masalah apa sih di otaknya gitu ya? Kan khawatirnya ada faktor resiko yang lain yang perlu kita gali gitu ya dok ya. Siapa tahu itu yang menjadi pentrigger nih sama ini, kenapa bisa lama-lama mengalami penurunan daya ingat atau mungkin tadi kognisi, memori segala macam istilah itu gitu. Jadi apa itu dokter dilihat dari faktor resiko juga? Oke, jadi demensia itu yang paling sering tuh ada 2 ya, untuk Alzheimer dan untuk vaskular. Nah untuk Alzheimer sendiri itu memang karena biasanya disebut genetik, jadi memang mungkin ada riwayat di keluarganya itu yang menderita demensia juga. Jadi itu penurunan protein di dalam otak. Jadi memang ada protein di dalam otak itu terjadi penurunan gitu. Nah sedangkan untuk vaskular sendiri itu biasa karena terjadinya gangguan di pembuluh darah otaknya. Jadi misalnya pasien tersebut tuh pasca stroke, nah itu kan terjadi gangguan di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan gangguan pada otaknya. Atau pada pasien-pasien yang pasca trauma, misalnya cedera kepala berat gitu habis kecelakaan atau bagaimana. Nah itu terjadi gangguan pada fungsi otaknya, itu bisa menyebabkan demensia. Itu yang perbedaan antara Alzheimer dan vaskular tadi gitu. Jadi terbagi 2 ya secara umum, Alzheimer dan vaskular. Untuk kelompok besarnya, sedangkan demensia itu masih banyak tipe yang lain sih, ada Lewy body juga, ada
dari Parkinson juga gitu banyak, tapi yang tersering itu yang 2 kelompok tadi. Yang yang Alzheimer dan juga yang vaskular gitu ya. Jadi memang tadi ada genetik, riwayat keluarga, terus kemudian juga tadi ada yang pernah trauma sebelumnya atau ada penyakit yang mendasarinya juga gitu ya dok betul. ya. Itu 2 itu yang kurang lebih terbanyak gitu ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau bicara demensia ini artinya gini, seberapa urgent penanganannya? Karena tadi kan lebih mengganggu kualitas hidup ya. Tapi kalau untuk sampai maaf mengancam nyawa barangkali ini korelasinya seperti apa? Mungkin kalau yang sudah dalam kasus berat, orang ini beresiko seperti apa sih? Mungkin jadi tidak ingat apa-apa gitu ya dok ya. Jadi mungkin ketika di jalan atau di mana gitu, mungkin Jadi misalnya resiko gini, seperti apa? misalnya seorang terkena demensia, lansia gitu ya, biasanya di atas 65 tahun itu seringnya terkena demensia. Jadi misalnya beliau itu tinggal misalnya ada tingkat gitu, tangga tingkat gitu kan. Nah, dia ingat gitu di situ ada tangga, tapi karena setelah dia terkena demensia, dia tuh nggak ingat di situ ada tangga, dia tidak tahu. Jadi dia asal jalan saja. Nah, itu kan bisa jatuh, bisa cedera, kan itu jadi menimbulkan komplikasi yang lain gitu, misalnya entah patah tulang atau apa. Atau misalnya seorang lansia yang terkena demensia, dia biasanya pergi dari rumah ke pasar, dia dengan rute yang sama, seperti itu juga. Nah, saat dia terkena demensia, dia tidak tahu jalan itu gitu. Jadi akhirnya dia nyasar kemana-mana, terus akhirnya ntar banyak yang ada orang hilang atau apa seperti itu. Nah, itu kan komplikasinya jadi banyak gitu loh. Jadi mungkin dia nanti luka di jalan atau apa gitu. Jadi nanti lebih panjang lagi rawat misalnya sakitnya Oh gitu. iya, jadi apa ya, sifatnya lebih ke komplikasinya tadi, resiko Iya. jatuh, terus mungkin jadi patah tulang, atau Bisa. tadi tidak bisa pulang ke rumah, terus mungkin ada lagi yang bilang malnutrisi Nah, atau itu apa, karena pasien macam-macam ya. demensia kan misalnya dia yang lupa makan gitu, tidak mandi atau apa. Itu kalau misalnya lupa makan kan otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya juga kan berkurang sekali gitu. Nah, resiko malnutrisi dengan imun tubuh yang rendah, otomatis nanti banyak penyakit yang masuk ke Oh iya ya, tubuh secara nggak lansia langsung tersebut. ya jadi ngundang Iya, betul. resiko-resiko penyakit yang lain Iya. gitu ya dok ya. Tapi ini kan sebenarnya berita baiknya bisa dicegah atau enggak sih, ini buat alarm di awal aja sih gitu, supaya kita jadi makin aware, apalagi mungkin di usia-usia muda kita bisa melakukan mungkin rangkaian tindakan gitu ya untuk mengendalikan faktor resikonya gitu ya. Apakah memang ya udah kalau sudah bilang genetik kita jadi ya udah nggak bisa diapain lagi, tapi kan nggak seperti itu juga gitu ya dok ya. Bisa. Seperti apa itu? Jadi memang dari awal itu sebelum misalnya nih dari keluarga sudah ada riwayat, oh mungkin kakeknya atau neneknya, oh ini ada demensia. Berarti untuk keturunannya itu harus lebih aware ya. Jadi memang pola hidup, gaya lifestyle dan sebagainya itu harus memang kita jaga. Jadi untuk misalnya seseorang yang kurang olahraga ya diperbanyaklah olahraganya gitu. Atau sama sekali nggak olahraga ya tandanya harus olahraga dari sekarang. Lalu untuk pola makannya juga itu makannya harus yang sehat gitu, yang 4 sehat 5 sempurna lah ya kalau Seimbang itu. lah ya. Seimbang betul. Minum vitamin gitu. Terus untuk lifestyle-nya misalnya tidurnya sering begadang atau malam sekali, larut malam ya dikurangi gitu. Tidurnya dengan yang cukup 6 sampai 8 jam. Atau misalnya suka merokok atau alkohol ya sebaiknya itu dihentikan gitu. Jadi intinya lebih diarahkan ke gaya hidup sehat nih, pengaruh juga gitu ya ke mungkin sel-sel saraf yang ada di otak segala macam gitu ya dok ya. Tapi berarti demensia ini berarti lebih ke resikonya tuh bukan 60-an kali ya, 70-80-an ke atas, atau main ke sini mengingat tadi mungkin gaya hidup juga orang makin berubah gitu ya dok ya. Apakah mungkin beberapa literatur melaporkan usia yang mungkin muda gitu 50-an sudah ada juga bahkan mungkin yang mengalami demensia, atau enggak seperti itu dok? Nah itu kalau misalnya di literatur yang saya baca, jadi demensia itu kan pada lansia itu di atas 60 tahun. Jadi memang ada penurunan fungsi otak tadi ya kan. Kalau misalnya memang dia di bawah 5 tahun, itu kita lihat apakah dia ada faktor resiko lain penyebab itu. Gitu. Misalnya yang tadi seperti saya bilang, mungkin dia dari awalnya itu memang ada hipertensi gitu atau kolesterol yang tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah, otak dan sebagainya. Akhirnya mungkin pasien itu jadi stroke atau bagaimana. Nah itu kan menyebabkan gangguan pada otaknya. Jadi dia bisa mendapatkan demensia lebih awal. Gitu. Jadi kan ada faktor resiko Faktor lain resiko, yang ya, betul. mungkin aja tidak terkendali dengan baik. Ya. Itu jadi bisa gejalanya datang lebih cepat. gitu ya. Betul. Tapi apakah memang gejala ini harus khas sekali gitu dok? Atau memang awal-awal ini masih ringan, jadi orang menganggap biasa gitu, tapi lama-lama jadi makin berat gitu. Jadi ini yang perlu dikenali begitu ya dok ya. Gejala nih di awal memang bisa bersifat kurang khas atau bagaimana dokter? Jadi memang untuk demensia itu sendiri kan ada 5 tahap ya. Maksudnya jadi tahap pertama itu memang tidak ada gejala gitu. Jadi memang nggak kelihatan gitu. Nah di tahap kedua itu mulai bergejala.
Tapi itu kadang biasanya itu diabaikan gitu karena mungkin cuma biasa aja gitu ya. Seperti itu tadi yang saya bilang, misalnya seorang lansia itu diberikan suatu masalah gitu, dia sulit untuk mengambil keputusan gitu, terus untuk menentukan sesuatu dia sulit gitu, yang biasanya itu tidak seperti itu. Nah itu sebetulnya sudah gejala, itu gejala awal. Lalu gejala yang tahap ketiga itu akan lebih berat lagi. Jadi misalnya seperti yang tadi itu terganggu gitu ya fungsi organik dan motoriknya. Jadi seperti misalnya tadi yang dia ke pasar, nah terus dia lupa jalan pulang, nah terus dia nyasar kemana-mana, nah itu juga, itu sudah tahap ketiga. Lalu untuk tahap keempat itu akan lebih berat lagi. Nah biasanya di tahap keempat ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari caregivernya, jadi orang-orang sekitar atau anak atau keluarganya. Jadi misalnya pasien itu lupa mengancingkan baju, bagaimana sih cara mengancingkan baju? Nah itu tuh udah suatu alarm banget gitu loh, kok nggak bisa mengancingkan baju gitu, atau dia lupa ini dari sini ke situ tuh gimana caranya gitu, maksudnya dari duduk ke berdiri ke sana itu, nah itu kan aneh gitu kan. Nah itu udah suatu alarm banget. Nah sedangkan untuk yang tahap kelima itu udah disebut demensia berat. Nah itu benar-benar seorang lansia itu benar-benar sudah tidak tahu apa-apa lagi. Jadi untuk makan pun dia tidak ingat, untuk minum tidak ingat, anggota keluarganya pun sampai anak atau orang terdekat yang misalnya suami istri gitu mungkin masih lengkap, itu pun dia sudah tidak ingat. Nah itu yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadi benar-benar harus ada seseorang yang di samping si lansia tersebut. Oke, gitu. baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya akan lebih detail lagi. Dokter paparkan berdasarkan slide yang sudah dipersiapkan di rumah sakit ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku, masih membahas mengenai demensia pada lansia bersama dengan Dr. Ratih Meireva Suroso SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Oke, langsung aja kalau gitu slide-nya ya, karena slide-nya ini sudah dipersiapkan dari awal. Nah ini definisi dari demensia tadi sebetulnya sudah di-mention di segmen awal, namun perlu ditekankan lagi dok. Ini kan ada ilustrasi seseorang lagi bilang, aduh lupa lagi deh gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya apakah itu memang selalu mengarah ke resiko demensia atau belum tentu juga begitu dokter? Ya, jadi seperti tadi saya sebutkan ya, untuk demensia itu sendiri di sini kan memang keadaan di mana seorang mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir sehingga berpengaruh terhadap fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nih fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, ini fungsinya itu yang harus kita tekankan, karena kalau misalnya dia hanya pikun, itu dia tidak akan mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya gitu. Fungsi kehidupan sehari-hari ini maksudnya itu dalam jangka waktu panjang ya, gitu, bukan dalam waktu sebentar kayak gitu. Ini maksudnya yang sangat mengganggu di jangka waktu yang panjang. Next slide. Setelah ini ada faktor resiko demensia. Untuk faktor resikonya ini sendiri tadi kan ya sudah saya sebutkan. Jadi untuk Alzheimer itu demensia dalam keluarga ini maksudnya riwayat. Jadi mungkin kakeknya dulu atau neneknya dulu itu ada yang mengalami demensia. Lalu untuk gaya hidup yang tidak baik itu contohnya ya misalnya pola makan tidak sehat seperti junk food kayak gitu-gitu ya. Terlalu sering atau konsumsi minyak yang berlebih gitu. Gula yang terlalu tinggi. Tinggi kalori, tinggi gula begitu ya. Untuk ini tidak rutin olahraga ya, itu mungkin ya untuk yang kita ini kan karena bekerja ya, tapi kalau untuk lansia itu seharusnya sih dirutinkan olahraga paling tidak itu 15 menit sampai 30 menit sehari. Lebih bagus lagi kalau di suasana sinar matahari pagi itu lebih bagus lagi karena kan tinggi vitamin D dari ultraviolet sinar matahari pagi. Jadi berjemur sambil jalan kaki santai gitu ya dok ya. Tapi rutin tuh dok ya. Rutin, setiap hari gitu ya. Itu bagus ya. Betul. Oke, next slide dulu. Setelah faktor resiko, tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya, ada gejala tuh bisa dari yang paling ringan sampai yang lama-lama jadi sedang, terus jadi makin berat gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya sih tahapan per tahapan ini sekilas aja begitu ya dok ya, yang bisa diilustrasikan seperti apa sih kemungkinan. Jadi kalau tahap 1 kan seperti tadi ya, itu belum ada gejala yang terlihat ya, jadi memang nggak kelihatan. Untuk tahap 2-nya ini nih belum mempengaruhi aktivitas sehari-hari, jadi masih bisa kayak diabaikan gitu loh sama untuk keluarganya gitu. Jadi nggak, misalnya seperti tadi saya ceritakan, dikasih suatu masalah dia tuh nggak bisa mengambil keputusan gitu, nggak bisa memutuskan suatu masalah ini gimana sih cara jalan keluarnya. Nah itu untuk tahap ketiga itu seperti yang tadi saya juga ceritakan, jadi
misalnya dia jalan kemana gitu, terus dia menyasar gitu, terus kemampuan bersosialisasinya juga semakin menurun. Jadi misalnya ada kumpul-kumpul gitu, dia sudah kayak mau mulai menjauh gitu atau menarik Menarik diri gitu diri ya? ya gitu. Gitu. Nah untuk tahap 4 ini lebih berat lagi, jadi udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, mandi tuh dia udah nggak inget gitu. Kadang memakai baju, mengancingkan baju tuh dia sulit gitu. Akhirnya nggak bisa gitu. Bukan karena dia memang kekuatan tangannya enggak, tapi karena dia nggak tahu bagaimana sih cara mengancingkan baju itu. Padahal kan sehari-hari ya itu ya sebetulnya. Ya betul. Lalu untuk tahap kelimanya itu yang gejalanya semakin berat. Ini sudah tahap 4 ya, tanda Iya, next tahap slide. 4 tadi kan ada halusinasi segala tadi ya. Ya, ini untuk tahap 5, ini disebut tahap demensia berat. Nah, ini nih yang sama sekali nggak bisa hidup mandiri, sudah si lansianya. Jadi, udah kemampuan dasar tuh sama sekali hilang, itu berjalan, duduk dia nggak bisa, mengenali anggota keluarga nggak bisa, makan minum juga nggak bisa, bahasa pun dia sudah tidak bisa. Jadi benar-benar seperti apa ya, apatis dan diam gitu. Gitu ya, sampai bahasa pun juga tidak ini ya dok ya? Iya, betul. Oke, komplikasinya tadinya sudah sempat di-mention ya dok ya, Iya, tadi resiko jatuh, mungkin jadi cedera atau patah tulang, atau belum lagi malnutrisi, Iya. atau mungkin macam-macam tadi ya, jadi bergantung pada orang juga ya. Oke, disapa dulu sebentar ya dok ya. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Saya Ibu Tri dari Depok. Oke, ingin bertanya apa ibu kepada dokter? Usia berapa juga yang ditanyakan orangnya? Yang ingin saya tanyakan adalah ini dok, saya itu dulu punya ibu sudah berpulang. Jadi almarhumah mama itu sempat terkena demensia. Usia berpulangnya 78 tahun. Ada 4 yang ingin saya tanyakan dok. Apakah memang pemberian insulin yang berlebihan bisa menyebabkan demensia? Lalu yang kedua, apakah kesepian dari faktor psikis juga bisa menyebabkan demensia? Lalu yang ketiga, kenapa ya dok, dia lebih ingat itu memori-memori zaman dahulunya, waktu zaman dia kecil, zaman dia kerja, sedangkan keadaan yang sekarang dia malah lupa. Ya. Lalu yang keempat, kalau memang ingin terjadi penyembuhan ke arah yang lebih ringan, apakah memang harus pakai obat atau boleh dengan terapi saja, gitu saja dok. Oke. Terima kasih. Baik, jadi ini pertanyaan ada 4 ya. Ini untuk almarhumah ibu dari Ibu Tri gitu dari Depok ya. Waktu itu meninggalnya berpulangnya di usia 78. Ada 4 poin yang ditanyakan. Pertama, pemberian insulin berlebihan apakah bisa menjadi faktor resiko ke arah demensia. Mungkin ini riwayat DM ya kali ya dok ya. Jadi seperti apa tanggapan untuk terapi insulin itu sendiri? Apakah ada resiko ke otak, ke demensia? Gitu? Iya. Jadi sebenarnya bukan insulinnya, tapi karena diabetesnya. Mungkin diabetesnya itu tidak terkontrol. Jadi mungkin gula darah selalu di atas 250 atau kadang bisa sampai 500. Nah, itu gula darah yang tidak seimbang itu sangat bisa menyebabkan gangguan pada otak gitu. Jadi bukan karena insulinnya yang dosisnya ketinggian, enggak. Karena insulin itu fungsinya memang untuk menurunkan si gula darah tadi gitu. Mungkin waktu dulu ibunya itu untuk kontrolnya gula darahnya itu kurang stabil, jadi misalnya tetap di atas 250 atau kadang sempat 500 gitu. Nah itu yang menyebabkan gangguan pada otaknya, jadi bukan insulinnya. Jadi lonjakan gula darahnya yang terlalu tinggi, terus Ya, mungkin sulit dikendalikan. betul. Mungkin kan ada juga yang udah dicoba sehari minum obat banyak gitu, tapi ternyata memang faktor usia atau faktor lain juga yang kadang-kadang membuat apa tuh dok? Gula darahnya memang tidak stabil gitu dok. Banyak sih penyebabnya, jadi misalnya konsumsi yang dia makan gitu, maksudnya kadang ya orang tua gitu pengecapannya juga sudah mulai berkurang gitu. Jadi yang kita berikan makanan itu memang sudah rendah gula atau bagaimana, tapi kan menurut orang tua itu aduh ini tidak ada rasa gitu. Nah kadang maaf ya, kadang suka nyuri dikit gitu, kasih gula atau apa gitu tanpa sepengetahuan kita itu. Atau nyemil-nyemil gitu, sedikit aja sih punya cucunya katanya gitu. Tapi itu sebetulnya untuk orang tua itu bisa meningkatkan gitu, sangat meningkatkan, malah cepat sekali naiknya. Iya ya, gitu. jadi ada resiko-resiko tersendiri gitu ya dok Betul. ya. Intinya sih bukan si insulinnya berarti ya dok ya. Bukan, iya. Tapi karena memang gula darahnya ini yang tidak terkendali dengan cukup baik ya waktu itu. Kemungkinan ya seperti itu. Nah, yang kedua nih menarik juga nih. Jadi faktor psikis, kesepian gitu ya. Karena kan lansia ini kan ya seperti kita tahu harusnya kan dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya gitu ya. Tapi kan banyak juga
ada teman-teman lansia di luar sana yang nggak seberuntung yang contoh yang barusan gitu ya dok ya. Jadi faktor psikis, kesepian, ini bisa jadi memicu ini nggak sih kognisinya juga gitu dokter? Benar sih sebetulnya untuk kesepian ini ya, karena kalau kita sendiri aja kalau misalnya kita kesepian juga kadang suka ini ya, Jadi pikirannya kemana-mana pikirannya sih. aneh-aneh gitu. Apalagi seorang lansia Betul, gitu. betul. Memang lansia itu unik sekali ya, jadi untuk kesepian ini memang bisa memperberat gejalanya. Jadi lebih sering jadi karena kesepian terus akhirnya dia depresi. Nah dengan depresi itu akhirnya dia terjadi gangguan misalnya tidak mau makan, tidak mau dan sebagainya, terus akhirnya menimbulkan tidak mau makan tadi menimbulkan malnutrisi, menimbulkan infeksi-infeksi yang lain, terus akhirnya bisa berujung ke demensia itu gitu. Jadi sebetulnya berkaitan erat. Nah, memang sebaiknya sih kalau memang kita masih punya orang tua gitu yang usianya sudah agak lanjut gitu ya 60 tahun ke atas, itu yang mungkin ya sebaiknya ya sehari sekali mungkin ditelepon gitu atau dikunjungi gitu. Jadi itu juga bisa menyembuhkan gitu loh, untuk membantu dia untuk memperbaiki, oh iya ternyata memang masih ada yang care sama saya Iya, gitu, iya, dibandingkan dia harus sendiri, ya itu kesepian tadi, itu Iya, malah iya. memperberat kemunduran penyembuhan dia atau malah membuat dia semakin sakit. Oke, syukur-syukur mungkin kalau di usia lanjut nih masih banyak yang apa ya aktif gitu ya dok ya. Iya, betul. Syukur-syukur masih sering apa ngaji itu ketemu arisan, apa reuni atau apa sih ibu-ibu PKK gitu macam-macam ya dok ya. Iya. Intinya juga sebagai lansia yang sehat juga perlu apa sih rutin tadi ya dok bersosialisasi Betul, juga untuk iya. mengurangi rasa kesepian yang mungkin tidak sepenuhnya didapat dari mungkin keluarga atau apa gitu ya dok ya. Setidaknya melakukan aktivitas atau hobi yang dia suka Iya, betul gitu. Maksudnya sekali. misalnya dia sukanya berkebun, ya nanam-nanam gitu. Jadi sambil dia melatih otaknya juga untuk melakukan suatu kegiatan itu kan membutuhkan berpikir. Juga melatih organ-organ tubuhnya juga untuk bergerak gitu loh. Jadi Iya, tidak betul kaku sekali. dan Oke, sebagainya. sepakat. Poin ketiga yang ditanyakan nih ya, kenapa lebih ingat memori-memori tertentu gitu? Misalnya tadi masa kecil atau masa mungkin dulu di tempat kerjanya, ini kan tadi yang ditanyakan gitu ya. Jadi hanya ingat memori-memori tertentu di masa lampau, sedangkan mungkin sama anaknya sendiri lupa atau sering ketukar. Mungkin pasangannya disangka anaknya, anaknya disangka pasangannya gitu ya dok ya. Jadi kenapa itu dokter? Jadi ada memori tersendiri yang mungkin dilupakan atau yang diingat gitu. Jadi kan agak unik nih kasusnya. Mungkin gini ya, karena untuk demensia itu kan terjadi penurunan fungsi otak ya. Apalagi misalnya yang vaskuler itu kan terjadi misalnya kerusakan pada otak karena misalnya dia pasca stroke atau karena kelainan pembuluh darah di otak. Nah itu yang mengenai bagian otak yang mana gitu kan kita harus tahu juga. Bagian gitu. otak yang mana yang Iya itu. Nah, itu ya bisa menyebabkan memang dia hanya mengingat-ingat masa lalunya juga gitu. Tapi memang demensia itu sering awalnya gejalanya itu dia nggak inget kejadian terakhir gitu. Jadi misalnya sehari kemarin tuh dia nggak inget, tapi memang kejadian yang lampau dia memang malah inget. unik ya begitu ya dok ya. Tapi memang tergantung dari jenis demensianya juga dok. Betul, iya. Makanya kita harus tahu juga dulu ibunya itu demensianya karena apa. Apakah vaskuler, apakah memang Alzheimer gitu. Nah itu kan semuanya tuh butuh pemeriksaan Betul. lanjutan gitu loh, apa yang didapatkan gitu. Ada pemeriksaan khusus Betul, juga begitu ya. ya. Karena kan ini agak unik nih di area mana di otak Ya. yang mengalami gangguan gitu ya segala macamnya. Oke, ini poin terakhir belum ya dok ya. Disapa dulu sebentar ya Oke. dok ya. Nomor 4 aku tandain dulu. Oke, halo dengan siapa di mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saya Bapak siapa? dengan Haji Subadi, Usia berapa Pak? umur saya 76 tahun. 76. Silakan. Bapak dari daerah mana Pak? Serdang Kemayoran. Kemayoran. Oke, silakan Pak. Ingin tanya apa? Langsung Iya. saja. Jadi saya itu kadang-kadang pikiran saya itu ngeblank gitu dok. Hmm. Jadi akan, umpama kita ngambil barang gitu ya. Kemudian saya lupa. Jadi saya banyak pikiran saya itu nggak fokus gitu dok. Jadi mohon kepada dokter mohon penjelasannya untuk meringankan penyakit saya itu apa dok itu dok. Oke. Untuk Bapak Haji Subadi, dokter ingin tanyakan dulu nggak usianya 76, jadi tadi menurut beliau pikirannya suka ngeblank, mau ngambil barang apa, kok lupa ya, tadi mau ngambil apa ya barusan ya gitu. Nah ini bagaimana dok? Oke Bapak, sebelumnya apakah Bapak ada penyakit komorbid yang lain gitu? Maksudnya apakah Bapak menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi maksudnya? Lalu untuk apakah Bapak punya sakit gula atau ada sakit-sakit yang lain Pak sebelumnya? Ya betul, memang sekarang ini cara ada gula nih dok sekarang ini. Apa Pak sebulan ini?
ada penyakit gulanya ada Oh, gitu. gula. Kemudian pikiran saya itu nggak menentu gitu. Kadang-kadang yang saya pikir apa, yang saya laksanakan apa gitu dok. Oh, gitu. Di rumah tinggal sama siapa, Pak? Sama istri dok. Oh, berdua berarti aja ya? Iya. Istrinya juga sudah usia ya Pak ya? Iya 65. Oh istrinya 65 tahun. Iya. Beda 11 tahun lah. Iya. Iya. Jadi sama-sama lansia berarti ya Bapak dan Ibu ya? Iya dok. Lansia happy dong. Iya nggak bisa kemana-mana dua-duanya dok. Baik Pak, sebelumnya gini, untuk diabetesnya sendiri apakah sudah berobat atau terkontrol, apa bagaimana Bapak? Sudah pernah berobat sih waktu itu, cuman nggak ada perubahan gitu. Oh oke. Jadi untuk gula darahnya sendiri juga kurang tahu ya Pak ya, gula darah Iya, terakhir betul, berapa ya? Betul, Oke, iya, iya. baik-baik ya. Oke, bisa tanggapannya langsung ya. Jadi begini untuk kasus Bapak ini, jadi kan memang punya penyakit ya, maksudnya gula, dan gulanya juga tidak terkontrol gitu, dan obatnya juga kan tidak rutin. Nah inilah yang menyebabkan bisa terjadi demensia tadi gitu, karena gulanya yang tidak tahu berapa, nggak taunya tiba-tiba bapaknya lemas atau pikun atau bagaimana. Begitu ke dokter dicek ternyata gulanya 500. Nah, itu yang menyebabkan gangguan pada otaknya gitu. Memang harus diwaspadai ya Pak ya, apalagi Bapak sudah mulai lupa-lupa sebagainya. Itu memang sebaiknya sih rutin ya Pak untuk kontrol gulanya, minum obatnya harus rutin gitu. Jadi sebulan sekali setidaknya Bapak cek untuk gula darahnya. Begitu Pak. Nanti misalnya di dokternya mungkin nanti biasanya sih ya kita lakukan tes MMSE tadi itu yang mini mental state examination. Jadi itu untuk menilai Bapak ini sudah masuk ke arah demensia apa tidak gitu. Itu sebetulnya cuma tes singkat dan cuma tanya jawab, bukan tanya jawab sih, maksudnya seperti kuesioner gitu loh. Nanti Bapaknya mengisi sendiri. Nah, itu nanti bisa dinilai terakhirnya, nilainya skornya berapa gitu. Nah, Kurang itu lebih bisa seperti menentukan itu apakah ya? itu sudah masuk demensia apa bukan gitu. Jadi kan kita bisa lebih cepat Pak untuk mencegah. Kita harus bagaimana kelanjutannya gitu, jangan sampai berlarut-larut sampai panjang gitu, akhirnya nggak bisa diterapi sama sekali. Mungkin nanti bisa sama-sama periksa juga sama istri Ya, juga gitu sama ya. ibunya juga bisa Pak, dibawa juga mungkin Pak. Baik, oke. Dokter, ini tadi pertanyaan yang sebelumnya dulu nih. Tadi mudah-mudahan untuk Bapak Haji Subadi sudah cukup detail ya. Ini pertanyaan untuk Ibu Tri yang terakhir tadi, penyembuhan untuk kondisi kasus ibundanya yang sudah meninggal itu waktu itu, apakah memang katakanlah bisa dijadikan pelajaran juga nih untuk case yang sekarang atau untuk pencegahan juga bagi keluarga, artinya ketika ada keluhan yang seperti itu, jadi treatment sejak awalnya itu seperti apa? Kayak tadi ada gejala ini, terus kita perlu periksa apa sih paling enggak, terus kemudian langkah-langkahnya juga bagaimana, ibaratnya pencegahan kali ya dok ya? Oke, untuk tadi kalau nggak salah terapi obat ya? Terapinya obatnya Terapi itu obat ya. seperti apa gitu, apakah mungkin selain obat juga ada suportif lainnya juga kali Itu ya ya, dok? oke. Jadi memang untuk demensia itu belum ada pengobatan yang benar-benar efektivitasnya itu tinggi ya. Memang ada beberapa obat itu golongan cholinesterase inhibitor, jadi ada beberapa obat gitu. Nah itu biasanya diberikan, tapi itu untuk demensia efektifnya tinggi itu untuk demensia yang gejalanya ringan gitu. Nah malah demensia ringan tuh kan kadang suka diabaikan ya gitu. Jadi begitu pasiennya datang tuh sudah benar-benar udah masuk ke dalam demensia tipe 5 atau tahap 5 atau tahap 4 lah paling enggak. Nah itu jadi ya akhirnya obat itu jadi efektivitasnya kurang maksimal gitu, biarpun tetap mungkin bisa diberikan. Nah paling enggak ya bisa pemberian antioksidan juga seperti vitamin E gitu. Ini suportif tadi ya? Ya betul. Nah atau sebelum-sebelumnya itu kita sudah mencegah seperti yang tadi saya bilang, gaya hidup, lifestyle itu harus diperbaiki. Jadi misalnya merokok dihindari, alkohol ya sudahlah tidak usah gitu kan, terus pola makan yang benar gitu, olahraga yang cukup, serta harus menjaga misalnya kita punya penyakit gitu, misalnya hipertensi atau gula darah atau misalnya kolesterol, nah itu harus diperbaiki dulu gitu, misalnya tensinya harus distabilkan, gulanya juga harus distabilkan, kolesterol harus diturunkan. Nah jika itu semua sudah dilakukan, kita bisa melakukan brain, jadi untuk melatih otak kita gitu, misalnya di koran-koran kan biasanya itu ada TTS tuh. Nah TTS tuh mungkin untuk para lansia yang misalnya sudah pensiun atau di rumah saja, itu diisi aja setiap hari. Nah itu tuh melatih otak juga. Jadi TTS atau mungkin main games apa gitu? Puzzle-puzzle ya bisa gitu, tapi kan agak repot ya kalau misalnya puzzle orang tua gitu, agak repot. Jadi TTS lah ya. TTS paling gampang kayaknya. Masih hits nggak sih main TTS dok? Kayaknya ada bukunya, ada dijual khusus TTS tuh ada kayaknya. Bener ya, oke deh. Soalnya udah nggak pernah main TTS lagi. Dulu kali ya waktu zaman SD kali ya, oke. Ada juga itu senam otak. Senam otak. Apa mungkin mau para lansia itu bagus itu. ditampilkan di segmen ini juga bisa?
Coba ya. Jadi ada yang namanya senam otak. Ini preventif ya dok ya? Atau iya. bukan kuratif ya dok? Enggak ya? sih, ini pencegahan. Jadi Pencegahan, untuk ya. melatih otak si para lansia gitu. Jadi Maksudnya apa dok? Ini kan ada pendengar radio, mohon maaf tidak bisa melihat gambar. iya. Jadi mungkin dokter bisa mengilustrasikan satu Ya, persatu jadi, ya. ini sebetulnya bisa ya dilakukan dalam posisi kita duduk juga bisa gitu. Jadi nggak harus yang prepare macam-macam, harus ada alat-alatnya enggak. Jadi misalnya step pertama nih gerakan meremas ibu jari. Jadi gampang aja jadi meremas begitu. Jadi kayak pemanasannya lah gitu. Pemanasan. Terus gerakan memutar persendian tangan gitu, diputar bolak-balik. Lalu gerakan memutar bahu ya seperti begini gitu kan. Nah, next slide. Next. Ini setiap hari ya dok ya? Berapa Ya lama bisa, juga sih? setiap saat bisa 15 saat ya? menit gitu Oh, dilakukan oke. bisa. Nah, Lalu untuk step 4 nih gerakan jinjit dan tersenyum. Jadi sambil jinjit, sambil tersenyum. jadi jangan cemberut gitu ya dok Ya ya? betul. Jadi harus tetap happy ya. Jadi Tetap happy. jinjit dan tersenyum gitu. Nah yang ini nih gerakan memutar jari. Jadi seperti ini. Jadi misalnya ini begini, lalu kita gerakan jarinya gitu. Dalam keadaan cepat ya gitu. Memang awal-awal itu agak sulit. Ini saya juga agak sulit nih. Jadi memang harus perlu latihan gitu ya. Lalu gerakan menembak kelinci dengan kanan kiri. Jadi ini dalam waktu cepat juga. Jadi misalnya gini. Melatih keseimbangan Ya gitu. otak kanan kiri gitu ya dok? Betul. Ya next slide. Next slide. Lalu ini gerakan menepuk kepala dan mengusap perut. Jadi misalnya begini ya, saya contohin. Jadi ini menepuk, ini mengusap. Nah gini nih. Nah kanan dan kiri. Jadi nanti diulang ke kanan, kiri gitu. Ini juga nih gerakan menumbuk dan menyetrika. Jadi begini, gini. Oh gitu. Agak susah juga sih. Ganti Ya tangan bergantian terus tangan ya. kanan dan kiri. Latihan gitu ya. Oke, coba slide Lalu selanjutnya slide lagi. selanjutnya. Nah ini nih, jadi ini terakhirnya sih. Jadi begini tangannya diarahkan ke hidung. Mohon maaf saya pakai face shield ya. Begini lalu dibuka. Kadang tuh karena lansia, kalau kita sih gampang ya gitu karena usia muda. Lansia tuh agak sulit dia untuk mengkoordinasi tangannya. Ini begini, terus ke hidung itu agak sulit. Gitu. Jadi harus dilatih terus itu untuk melatih otaknya juga sih. Jadi nggak mudah pikun atau demensia tadi. Tapi kalau sebetulnya ketika memang mau tahu nih tadi kan kita mau ngukur gitu, jangan-jangan ini udah masuk kategori demensia atau ringan, sedang atau berat itu tahu dari mana? Itu ke penyakit dalam ya dok ya? Atau mungkin ke bagian mana aja sih yang kira-kira bisa relate gitu loh? Karena kan pelatihan mungkin buat yang sudah bergantung gitu lansianya itu terapi-terapi khususnya ini dengan dokter bagian mana juga kali ya dok ya yang mungkin terapi okupasi misalnya pasang kancing tadi kan ada yang jadi lupa sama sekali. Jadi kalau memang sudah sangat berat tuh biasanya kita bareng-bareng ya, maksudnya nggak cuma Terlibat hanya tim gitu ya? banyak dalam suatu misal pasien satu gitu mungkin ada penyakit dalamnya yang sub geriatrinya gitu, nanti ada bagian rehabilitasi mediknya gitu. Jadi ini aja kolaborasi aja. Oke gitu ya. Untuk tadi preventif sih sebenarnya bagus banget ya tadi ya, senam otak dilakukan rutin setiap hari itu satu olahraga yang teratur secara umum. Iya betul. Kurang merangsang ya dok. Sebenarnya kalau misalnya hobinya katakanlah baca atau Itu lebih bagus lagi. ya itu kan artinya nggak apa-apa deh mungkin nggak ngisi TTS tapi kita rajin baca Bisa, segala jadi macam. itu kan contohnya salah satunya mengisi TTS atau senam otak. Sebetulnya masih banyak yang lain. Contohnya menulis diary, gitu. Jadi misalnya lansia, aduh sulit sekali ya TTS ini ya, bingung gitu kan. Terus gerakan senam otak tadi juga dia agak susah gitu. Akhirnya dia menulis diary bisa. Jadi misalnya dia tulis aja setiap hari dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu apa aja yang dia kerjakan, apa Jurnal saja yang dia harian lakukan. ya. Itu melatih daya ingatnya kembali. Jadi, oh tadi pagi saya ini, tadi siang ini itu semua ditulis gitu. Dan Itu melatih juga fokus juga ya dok ya. fokus dan melatih gerakan tangannya juga. Jadi semuanya terlatih gitu. Oke. Atau metode matching. Jadi matching gambar sama misalnya kartu gitu. Yang ini sama yang ini samanya yang mana gitu bisa. Jadi kayak mainan waktu anak-anak dulu kan ada matching-matchingan. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan juga yang bisa dokter berikan tanggapan lebih detail ya. Baik, bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Abdul, 50 tahun, dari Bekasi. Dok, pertanyaannya seperti ini, bagaimana membedakan gejala demensia dengan halusinasi penglihatan pada keluarga yang sudah sepuh? Mohon pencerahan, terima kasih. Demensia dengan halusinasi penglihatan. Perbedaannya maksudnya. Ya. Perbedaannya gitu ya, membedakan gejalanya katanya. Atau ya intinya seperti itu sih.
Oke, seperti tadi ya, demensia kan memang gangguan ya. Nah, sedangkan halusinasi penglihatan ini sebetulnya harus digali lagi. Halusinasi itu kan bisa macam-macam ya penyebabnya ya, maksudnya apakah ada massa atau tumor atau sesuatu di dalam otaknya yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan atau fungsi otaknya itu tertekan sehingga terjadilah halusinasi itu, gitu. Atau mungkin bapaknya dulu pernah jatuh, kecelakaan atau stroke atau bagaimana. Nah, terjadi gangguan pada vaskularisasi atau saraf yang ke otak bagian penglihatan, bisa terjadi halusinasi penglihatan tadi. Nah, jadi sebetulnya itu harus digali lagi. Apakah sebetulnya bapak ini demensia, apa hanya halusinasi penglihatan gitu. Nah, itu mungkin bisa ke dokter, mungkin nanti akan dilakukan seperti CT scan atau MRI. Nah, kita lihat fungsi otaknya itu bagaimana. Tapi kalau untuk halusinasi penglihatan bisa jadi bagian gejala dari demensia juga nggak? Kadang bisa juga. Kadang bisa juga. Tapi itu yang udah berat itu ya? Udah berat, ya. Tadi kan kalau nggak salah di tahap 5. Iya. Tahap yang udah ending-ending gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Memang untuk lebih detailnya lagi dipastikan dengan pemeriksaan tadi ya dok ya. Betul. Kalau mau tahu lebih detail lagi. Baik, kurang lebih seperti itu untuk Bapak Abdul. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Niken dari Jakarta. Dok, ayah saya usia 60-an dulu pernah terkena stroke. Kondisinya sekarang jauh lebih baik, tapi ayah saya dulu pas awal stroke seperti hilang ingatan. Amnesia maksudnya. Kata dokter, kena saraf yang mengatur memori. Apakah masalah memorinya ini bisa dihilangkan pelan-pelan? Terapi apa yang bisa diberikan untuk ayah saya? Oke, terima kasih dok. Apakah ini gejala demensia vaskular atau pasca stroke aja sih gitu. Jadi ini kan awalnya kan pasiennya memang stroke ya. Jadi stroke berarti dia masuknya ke demensia vaskuler gitu. Oh, iya. Stroke-nya apakah memang sudah selesai gitu, maksudnya sudah diterapi apa bagaimana, itu kan harus digali lebih lanjut gitu kan. Apakah masih ada sisa stroke berulang atau bagaimana, kan biasanya begitu. Atau stroke-nya penyebabnya itu karena apa? Apakah hipertensi, apakah apa, itu kan harus digali lagi gitu. Apakah hipertensinya sudah terkendali apa bagaimana. Nah, tapi memang untuk stroke itu bisa menyebabkan demensia vaskular tadi. Memang awal-awal seperti itu, tapi dengan seiring waktu, dengan terapi yang bagus, yang cocok, maksudnya dengan terus-terus dilatih, diingatkan, ya itu harus caregivernya dan keluarga terdekat tuh harus support yang lebih gitu terhadap pasien, itu lama-lama nanti akan kembali membaik. Gitu. Seiring dengan si stroke-nya tadi itu. Gitu. Jadi dukungan keluarga ya bisa betul. dibilang ya, karena kan kalau untuk pasien-pasien seperti ini bisa dibilang tidak kalau dibilang mandiri. Kalau ini sih harus dibantu dependen ya, ini ya, bergantung karena sudah dengan stroke keluarga juga, kan. gitu ya. Dok, jadi sebetulnya kalau untuk bicara treatment atau penanganan demensia gitu ya, jadi kan dilihat dulu nih gejalanya nih, dia kategori ringan, sedang atau beratnya. Tadi dokter bilang ada obat yang, sebenarnya obatnya ini tujuannya untuk apa sih? Maksudnya apakah untuk membuat otak nih mungkin jadi lebih ternutrisi sehingga apa begitu dok? Jadi dia tuh meningkatkan fungsi kognitif gitu loh. Jadi biasanya itu dia akan berpengaruh bagus gitu ya. Itu pada demensia yang ringan sampai sedang. Biasanya gitu. Jadi yang awal-awal ya? Awal-awal ya, betul gitu. Tapi itu juga tidak menjamin sih gitu. Maksudnya memang karena faktor macam-macam ya demensia itu kan, seperti tadi Alzheimer, vaskular gitu. Kadang misalnya dia karena vaskuler ternyata memang stroke dan sebagainya tidak terkendali, diberikan itu juga nggak pengaruh gitu. Jadi memang efektivitasnya itu dilihat dari pasiennya sendiri. Oke, gitu. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus kesimpulan dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.